Kehadiran Roy Suryo di sebuah acara klub mobil menuai kecaman sebab statusnya saat ini adalah tersangka kasus dugaan penistaan agama. Roy Suryo dijadwalkan kembali diperiksa hari ini. Pelapor Roy Suryo terkait kasus dugaan penistaan agama meme Candi Borobudur kecewa dengan viralnya video Roy Suryo. Dalam video itu, Roy muncul dengan penyangga leher dalam acara klub mobil sambil tertawa. Pelapor meminta polisi bertindak tegas dan adil untuk proses hukum Roy Suryo yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Pelapor juga mempertanyakan status Roy Suryo yang belum juga ditahan. Padahal telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka 2 kali. Istilahnya kita nggak mau menyakiti lah siapapun. Ya, jadi datang sehat, keluar pakai kursi roda, panggilan kedua datangnya udah pakai penyangga leher, tambah kasihan kita gitu kan. Nah udahlah, kita pikir ya udah mungkin dalam kondisi yang sakit dan kita juga menghargai, menghormati apa yang diambil oleh pihak penyidik pada saat itu, ya kan, mengenai tidak dilakukan penahanan pada saat itu, ya kita juga hormati. Kita masih menunggu proses hukumnya bagaimana dan kita mengharapkan proses hukum itu adil seadil-adilnya. Roy Suryo membenarkan kehadirannya dalam acara itu. Namun ia menyebut kehadirannya adalah salah satu cara untuk menghilangkan stres. Melalui pesan yang dikirimkan pengacaranya kepada Kompas TV, Roy Suryo meminta maaf atas kejadian itu. Mohon maaf jika kehadiran singkat saya di acara MBSL hari Minggu kemarin menjadi tidak berkenan bagi pihak-pihak tertentu, terutama kepolisian RI karena saya masih dalam status tersangka. Meski sebenarnya saya tidak melakukan perjalanan keluar kota, apalagi ke luar negeri. Hari ini, Roy Suryo rencananya kembali dipanggil penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Namun polisi menepis kabar pemanggilan Roy Suryo terkait kehadirannya di acara klub mobil. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini soal pemeriksaan mantan Menpora Roy Suryo kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Saat ini sudah ada di Polda Metro Jaya. Valen, apakah Roy Suryo siang ini sudah datang untuk kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya? Ya, selamat siang Pak Skalis. Sampai dengan saat ini hingga kami melaporkan kepada Anda belum ada tanda-tanda terkait dengan kehadiran tersangka kasus dugaan penistaan agama Menteri Pendidikan dan Olahraga ke-11 Roy Suryo ini ke di Treskrim Sus Polda Metro Jaya. Tapi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Kombes Zulpan, bahwa memang pemeriksaan nanti akan dilakukan hari ini. Tapi terkait pukul berapanya, kami belum sempat mendapatkan data detail begitu, meskipun teman-teman media sudah menyampaikan bahwa terkait dengan surat yang dilayangkan oleh tim penyidik kepada pihak tersangka, dalam hal ini ada Roy Suryo, ini tertulis pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah 1 jam menunggu sejak awal undangan pemeriksaan ini dilayangkan begitu, kami belum ada tanda-tanda. Dan mengingat ini adalah hari Jumat, nanti juga akan ada ibadah salat Jumat begitu, ada juga kemungkinan yang mungkin muncul juga tadi pada rekan-rekan media disampaikan tim penyidik bahwa pemeriksaan kemungkinan akan dilanjutkan pada akan dilaksanakan maksud kami pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian terkait dengan pemanggilan terhadap Roy Suryo ini, apakah kami juga sempat mengkonfirmasi tadi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, apakah pemanggilan ini merupakan buntut viralnya video daripada Roy Suryo yang kemarin pada tanggal 31 Juli 2022 mendatangi acara yang dilakukan atau diselenggarakan oleh komunitas Mercedes-Benz SL di kawasan Tol Jagorawi kilometer 11 ini. Belum ada respon juga dari Kabid Humas. Dalam hal ini adalah Kabid Humas tidak menjawab pertanyaan yang sudah saya layangkan. Kemudian kami juga sempat menanyakan apakah juga dengan kabar viral dan juga dengan pertimbangan atau permintaan terkait menanggapi permintaan dari komunitas umat Buddha yang berharap keadilan dari pihak kepolisian ini juga tidak mendapatkan penjelasan. Yang jelas jika mengutip daripada keterangan pers yang disampaikan oleh Kabid Humas saat
pemanggilan atau undangan pemeriksaan kedua terhadap Roy Suryo saat sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian dalam hal ini tim penyidik menyebutkan bahwa kasus dugaan penistaan agama ini akan tetap berlanjut hingga tahap persidangan. Artinya hingga saat ini tim penyidik jika melakukan pemanggilan terhadap Roy Suryo ini adalah upaya untuk melengkapi berkas perkara. Tapi ketika saya juga tanyakan sudah sampai mana berkas perkaranya, belum dijawab sampai dengan saat ini Paskalis, sehingga nanti yang jelas tim penyidik menyampaikan bahwa jika berkas perkaranya sudah lengkap, tentu berkas perkaranya akan kemudian dikirimkan ke pihak kejaksaan dan kemudian masuk ke tahap 2 lanjut pada proses persidangan. Paskalis. Valen, bagaimana dengan potensi penahanan di panggilan hari ini? Karena kita tahu ini adalah pemeriksaan ketiga dari Roy Suryo sebagai tersangka. Akankah ada penahanan hari ini? Ya, ini juga informasi yang ditunggu oleh rekan-rekan media yang sudah dari tadi pagi menunggu kedatangan Roy Suryo dan kemudian keputusan apa yang akan diberikan oleh tim penyidik terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Roy Suryo. Jika melihat pertimbangan tim penyidik kemarin berdasarkan proses pemeriksaan yang sudah dilakukan 2 kali begitu dengan Roy Suryo datang kooperatif untuk menjalani pemeriksaan, pertimbangan untuk Roy Suryo tidak ditahan adalah karena masalah kesehatan atau telah memenuhi syarat subjektif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memang menyebutkan bahwa atas dasar Roy Suryo yang kooperatif kemudian tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Ini juga diyakini bahwa dirinya tidak, Roy Suryo di dalam hal ini tidak akan pergi keluar kota atau luar negeri, makanya pihak penyidik percaya bahwa Roy Suryo dapat terus diperiksa oleh tim penyidik, dapat terus terdaftar dalam radar pemantauan, kemudian tidak ditahan. Tapi memang jika melihat dari undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 KUHP begitu ya, penahanan ini juga dilakukan karena tidak adanya kekhawatiran dan juga melihat syarat objektif yang disebutkan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Jika melihat kasus daripada Roy Suryo mundur ke belakang ini juga Paskalis saudara, Roy Suryo ini telah ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli 2022 dijerat pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penyidik juga menjerat Roy Suryo dengan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penodaan agama dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Tentu kami juga akan menunggu apakah memang pemanggilan Roy Suryo ini menjadi buntut daripada sikap Roy Suryo yang kemarin sempat viral di media sosial dan juga permintaan daripada komunitas agama Buddha yang menuntut adanya keadilan dari pihak penyidik terhadap tersangka Roy Suryo. Paskalis. Jadi kita nantikan hari ini bagaimana jalannya pemeriksaan yang ketiga Roy Suryo. Terima kasih Valentina Sitorus melaporkan dari Mapolda Metro Jaya.